warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang home industry. Barusan kalian sudah melihat beberapa tayangan tentang jenis-jenis home industry, mulai dari usaha keripik, tadi usaha bawang, kemudian buah, kemudian ada karung dan sebagainya. Nah, sekarang apa itu home industry? Kalau dari bahasa Inggrisnya sendiri, home itu rumah, industri berarti usaha. Artinya home industry itu adalah industri rumahan atau yang kita lakukan di rumah. Nah, apa bedanya dengan usaha-usaha yang lain? Minggu lalu mungkin kalian sudah belajar tentang badan usaha. Ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Kesemua badan usaha itu yang sama-sama kalian pelajari adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, pada tayangan tadi yang kalian lihat tentang home industry itu adalah badan usaha atau suatu usaha justru yang tidak berbadan hukum. Kenapa tidak berbadan hukum? Karena hanya dilakukan di rumah dan hanya dilakukan oleh beberapa orang. Seperti apa itu home industry? Kalau begitu kita bisa mendefinisikan home industry itu adalah suatu jenis usaha rumahan yang dilakukan di rumah itu sendiri, yang anggotanya atau yang mengerjakannya itu sedikit, hanya 1 sampai dengan 4 orang. Atau ada definisi lain dengan home industry, itu artinya merubah bahan dasar menjadi bahan jadi, atau bahan jadi menjadi, atau bahan yang tidak ternilai menjadi bahan yang bernilai. Nah, sekarang kalian bisa melihat tentang tadi beberapa daripada home industry itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kalian juga akan melihat contoh di sini. Ada permodalan yang kecil. Tadi sudah disampaikan juga bahwa home industry itu adalah suatu industri yang modalnya kecil. Dengan demikian bahwa home industry itu memiliki fungsi, manfaat, dan di mana fungsinya itu adalah mampu menyediakan atau memperluas lapangan kerja. Contohnya, tadi akan kita lihat di sini, kita lihat tayangan sepatu yang ada di Ciamas.
yang berada di kawasan Ciamas itu terlihat bahwa mampu memperluas atau di wilayah kawasan Ciamas anggotanya atau penduduk-penduduknya bisa mereka melakukan bekerja di home industry tersebut. Di situ sentra-sentra rumah-rumahan di daerah Ciamas, Ibu sendiri pernah berkunjung ke sana, semua membuat home industry masing-masing. Jadi membuat bahan-bahan atau pembuatan sepatu. Seperti tadi kita lihat tayangan daripada home industry yang ada di rumah. Artinya, satu fungsi dari home industry adalah memperluas lapangan kerja. Kemudian manfaatnya juga akan terlihat. Salah satunya adalah khususnya untuk kalangan ekonomi lemah. Siapapun dia bisa melakukan usaha home industry dan juga permodalannya sangat kecil. Mungkin tadi terlihat seperti di sini ada gambar penjual lontong. Nah, itu dia adalah modalnya sangat kecil. Baiklah, nah sekarang bagaimana dengan home industry pada masa corona ini? Apakah kita bingung atau bagaimana? Sebagian besar kalangan bingung menghadapi corona, menghadapi musim pandemi yang sekarang sedang melanda di wilayah kita. Bagaimana dengan keadaan home industry sendiri? Artinya di sini dibutuhkan ide-ide kreatif. Contoh di sini, gara-gara corona, di sini ada juga satu tayangan video yang dengan gara-gara corona dia berubah bisnis dari bisnis warung ke bisnis rumahan. Kita saksikan tayangan tersebut. Rawon, nasi goreng, soto. Tak lagi ribet mencari bumbu dan meraciknya. Semuanya sudah tersaji instan dalam botol kemasan. Bisnis bumbu ini bukan usaha lama, melainkan bisnis yang baru berumur 1 minggu. Pemilik merek Cak Blangkon ini terpaksa banting setir, sebab usaha kuliner warungan yang dirintis 3 tahun tiba-tiba tutup total karena pandemi COVID-19. Dengan modal awal 3,7 juta rupiah, Robi, pemilik bumbu dapur Cak Blangkon, memberdayakan karyawan lama sekaligus tetangganya yang juga sudah kehilangan pekerjaan. Hasilnya, 350 botol bumbu siap pakai bisa dijual. Sedih, kita bangun kuliner dari nol, terus warung saya itu udah rame-ramenya, dan modal belum balik juga sih. Udah mulai bagus lah omset itu, terus kena corona ini, akhirnya ya mau nggak mau tutup warung saya. Semenjak warung saya ini tutup, akhirnya saya sebagai seorang wirausaha harus survive usaha bumbu dapur Cak Blangkon, bumbu siap saji. Kreativitas lainnya di tengah pandemi juga dilakukan oleh Ida Parwati, ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luang dengan membuat kue kering khas Betawi di rumahnya di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kue duit atau picis ini biasanya dijual saat perayaan Idul Fitri atau Lebaran bersama kue rengginang. Dalam 1 hari dengan modal paling banyak 300.000, Ida mampu membuat 10 liter adonan kue duit atau picis. Selain kue duit, dirinya juga membuat kue rengginang. 10 liter kue picis sama rengginangnya 6 liter. Rencananya kalian dijual pada kapan nih? Ya, pada menjelang Lebaran Hari Raya. Pandemi tidak pilih-pilih target, baik besar maupun kecil, semua mencicipi dampaknya. Bertahan menjadi tameng pertama dan terakhir agar kita semua tak terjebak pada jerat pandemi yang berniat melumpuhkan perekonomian. Oke, dari terlihat di sana kemudian bahwa gambar-gambar yang ada pada masa pandemi COVID ini, peluangnya sebetulnya ada kalau kita ciptakan beberapa ide-ide kreatif. Artinya kita banting setir, banyak yang banting setir seperti tadi video kita lihat.
Dan juga kalau kita lihat dari gambar-gambar, pada masa corona ini justru menghasilkan taupan atau keuntungan yang besar, khususnya adalah untuk para pengrajin masker. Di sini kalian bisa melihat gambar-gambar contoh usaha-usaha yang sedang membuat gambar masker itu sendiri. Kita lihat sebentar ya. Kelangkaan masker yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tak selamanya merugikan masyarakat. Sebagian warga justru menjadikannya sebagai peluang bisnis dengan menjual berbagai macam jenis masker kain dan menjualnya di pasaran. Beragam jenis masker seperti masker scuba, masker kain, dan masker N95 kini marak dijual di seputaran Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan masker dan sulitnya mendapat stok masker bedah di pasaran. Para pedagang masker dadakan pun bermunculan. Umumnya mereka adalah pedagang kuliner yang beralih menjadi pedagang masker selama pandemi COVID-19. Salah satunya seperti Midun, pedagang gula kapas yang beralih menjadi pedagang masker dadakan karena ditutupnya sejumlah tempat hiburan. Dengan modal Rp10.000, ia meraup keuntungan sebesar 50% untuk per lembar masker, dengan total omset sebesar Rp250.000 per harinya. Harga masker yang ia jual pun beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per lembarnya. Masker N95 ia jual seharga Rp30.000, masker scuba Rp15.000, dan masker kain seharga Rp10.000. Paket hiburan udah ditutup, semua tuh udah ditutup. Saya jual gulali kapas, berada di tempat keramaian. Jadi berdalihlah ke penjualan masker ini yang bisa dijual untuk saat ini. Kalau dari gulali kapas saya nggak dapat penghasilan. Dengan hadirnya para pedagang masker dadakan dinilai membantu warga Kota Medan untuk mendapatkan stok masker. Warga mengaku lebih mudah untuk membeli masker dengan harga yang relatif murah dan pilihan yang beragam. Harapannya supaya pemerintah cepat membasmi virus corona inilah biar cepat selesai, supaya masyarakat nggak gelisah, biar pendapatan lancar, perekonomian, cari makan pun lancar. Meski demikian, warga beserta pedagang masker dadakan berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat segera menuntaskan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Usrizal Pulungan, Metro TV. Oke, berarti anak-anakku sekalian, dengan ini bisa kita simpulkan bahwa home industry atau aktivitas industri itu memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya adalah pada masa terjadinya kasus COVID seperti sekarang ini mampu bertahan hidup jika kita sendiri atau pelaku-pelaku industri itu sendiri bisa menuangkan ide-ide kreatif dalam rangka mengembangkan usaha atau bisnisnya. Sedangkan kelemahannya justru mungkin salah satunya adalah dari permodalan. Tapi ini bisa diatasi jika semua pelaku-pelaku home industri ataupun yang ada di sekitarnya ataupun mungkin wilayah-wilayah yang lain saling membantu. Oke, anak-anakku sekalian, pada pelajaran home industry kali ini mudah-mudahan juga membuat ide-ide kreatif bagi kalian untuk bisa membuat industri-industri ataupun usaha-usaha kecil yang bisa kita lakukan atau kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.